Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat penjani Kolbu Channel rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD, yang kali ini saya berada di wilayah utara dari Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Muara Gembong, yang hanya berjarak beberapa kilometer saja di tepi pantai Muara Gembong. Dan alhamdulillah saya menerima amanah sebagai camat Muara Gembong. Belum sumur jagung usia jabatan camat yang saya emban, dan insyaallah saya akan menjalankan amanah dari PJ Bupati Bekasi ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa dan pencinta penjani Kolbu Channel rahimakumullah, bicara upaya optimalisasi kinerja seorang pejabat masuk jabatan camat yang saya emban kali ini, tentunya tidak lepas dari kontribusi keluarga kita. Karena itu, pada konten materi YouTube pada penjani Kolbu Channel kali ini, saya ingin membahas lebih tentang pentingnya untuk membangun sebuah keluarga Islam. Saya meyakini keluarga yang Islami memiliki korelasi yang cukup signifikan dalam upaya menunjang kinerja dalam mengemban amanah jabatan dari pimpinan. Para sahabat pencinta penjani Kolbu Channel rahimakumullah, bicara tentang keluarga Islami tentunya terlepas dari resep yang harus kita terapkan dalam menjalani kehidupan keluarga, agar keluarga kita terbentuk menjadi keluarga Islami yang dapat memberi kontribusi dalam mendukung karir kita, khususnya jika diberikan amanah sebagai jabatan pada sebuah institusi. Oleh karena itu, berbicara terkait dengan resep untuk menciptakan keluarga yang Islami, Al-Fakir ingin menyampaikan atau berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan resep membentuk keluarga Islami di dalam keluarga kita. Yang pertama, untuk menciptakan sebuah keluarga Islami tentunya harus didukung dengan rasa cinta di antara pasangan hidup. Kita mengenal ada kata sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sangat mudah untuk diucapkan, tetapi perlu perjuangan untuk mewujudkannya. Sakinah adalah kondisi yang membuat anggota keluarga, baik sosok suami, istri, dan anak-anak, merasa tenang, nyaman ketika berada di tengah-tengah keluarga besar di rumah. Mawaddah adalah rasa cinta. Boleh jadi pada mawaddah ini rasa cinta di antara pasangan hidup karena merasa ada kelebihan, ada hal yang menarik perhatian di antara pasangan ini, entah itu kecantikan atau ketampanan, atau ada pada jasa dia yang membuat ketertarikan di antara pasangan. Maka ini adalah sifat mawaddah yang sengaja Allah tumbuhkan rasa cinta ini kepada hamba-hambanya. Dan
rahmah itu adalah kasih sayang. Ya. Karena itu perlu kita perhatikan bersama, jika awal menikah boleh jadi sakinah dan mawaddah itu begitu mendominasi. Terutama pada mawaddah, rasa cinta, karena kita merasakan ada kelebihan, ada hal yang menarik di antara pasangan kita. Maka mawaddah lebih mendominasi kita dan menimbulkan satu suasana yang menenangkan hati kita, batin kita, itu sakinah. Tapi seiring dengan perjalanan kehidupan rumah tangga, lebih lagi ketika usia pasangan ini sudah mencapai 40 tahun lebih atau 50 tahun lebih usia masing-masing dari pasangan, maka tentunya mawaddah boleh jadi mengalami penurunan situasinya, tapi harus ditumbuhkan dalam sikap, sifat dalam diri kita, sifat rahmat, rasa sayang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah keluarga Islami dan menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga, kebahagiaan yang hakiki tentunya, maka harus ditumbuhkan rasa tidak hanya mawaddah tentunya, sakinah, membuat sebuah ketenangan dan juga rasa sayang di antara pasangan hidup. Yang kedua, para pemirsa dan pencinta Kolbu Channel, di antara pasangan hidup kita tentunya harus ada rasa saling menghormati. Nah, terkait dengan sikap saling menghormati ini, kita ingat pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang terbaik di antaramu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Oleh karena itu, para pemirsa dan pencinta penyanyi Kolbu Channel rahimakumullah, mari kita tumbuhkan rasa saling menghormati. Jangan sampai rasa ingin menghormati ini hanya dituntut oleh seorang suami kepada istrinya saja, tapi suami tidak menghormati istrinya, atau sebaliknya. Oleh karena itu, resiprokal, sifat saling menghormati ini insya Allah akan bisa menumbuhkan sosok keluarga yang Islami di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian yang ketiga, para pemirsa dan pencinta penyanyi Kolbu Channel rahimakumullah, yang tidak kalah penting adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang Islami. Di antara pasangan hidup harus saling menutupi kelemahan yang ada. Hal inilah yang Allah nyatakan di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 187. Ada petikan ayat pada ayat 187 ini. Allah mengatakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istrimu itu, dia itu, berarti sini maksudnya istrimu, pasangan hidupmu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian. Indah sekali Allah menggunakan diksi pada ayat ini untuk memberikan edukasi, memberikan nasihat pada hambanya agar senantiasa saling menutupi kelemahan yang ada di antara pasangan yang dimiliki pada pasangannya. Karena itu, jadilah kita pakaian untuk pasangan kita. Kita menutupi kelemahan yang ada di antara pasangan kita, bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk diceritakan oleh orang lain, tapi harus ditutupi. Ini akan bisa menciptakan keluarga yang Islami di tengah-tengah keluarga kita. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa resep yang keempat agar terwujudnya keluarga yang Islami di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Yang keempat adalah sama pasangan hidup dalam kehidupan keluarga harus ada harmonisan, kerjasama dalam kebaikan atau kemaslahatan. Tidak
bijak kiranya kalau urusan keluarga hanya dibebankan kepada salah satu pasangan hidup kita. Tidak bijak kiranya semua aktivitas untuk mengurus rumah tangga di rumah kita bebankan hanya kepada istri. Tentunya kita tahu begitu berat tugas istri kita sejak ia mengandung anak kita. Bagaimana perjuangan ketika ia melahirkan anak kita, membesarkan dari masa bayi hingga remaja, dan belum lagi aktivitas kesehariannya untuk persiapkan kebutuhan keluarga kita. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang harmonis di antara sosok suami dan istri. Dengan melibatkan anak-anak di rumah, keharmonisan dan semangat kebersamaan untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga, ketentraman dalam keluarga, ini sebuah keniscayaan dan harus kita lakukan. Termasuk kebersamaan sosok seorang ayah dan ibu, umi dan abi, papa dan mama, dalam upaya memberikan tarbiyatul aulad, didikan kepada anak-anak. Karena itu kebersamaan dalam hal kebaikan di tengah-tengah keluarga ini menjadi satu keharusan yang harus kita ciptakan agar bisa terwujudnya sosok keluarga yang Islam dalam sebuah keluarga. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimahullah. Lalu apa resep yang kelima sebagai resep yang terakhir untuk menciptakan keluarga yang Islam yang dapat berkontribusi besar dalam menopang kinerja kita, lebih khusus para pejabat pemerintah agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, resep yang kelima ini harus bisa diciptakan di tengah-tengah keluarga kita agar bentuk keluarga yang Islam. Resep yang kelima adalah harus memfungsikan rumah bagaimana mesti. Dan kita ciptakan rumah ini bukan hanya sebatas terminal, tempat transit. Dan jangan juga hanya memfungsikan rumah layaknya area pemakaman, area kuburan, dan tidak ada interaksi antar anggota keluarga di dalamnya. Semuanya asik dengan aktivitas pribadi, asik dengan gadget, dengan handphone, asik dengan urusan pekerjaannya atau urusan kantornya. Dan jangan pula dijadikan rumah layaknya pasar atau terminal. Itu keramaian, bukan keramaian yang memperlihatkan hal positif. Bukan keramaian dalam bentuk diskusi, musyawarah, curah pandangan atau curah konsep, saling berbagi informasi, cari problem solving. Tetapi rumah yang seperti terminal atau pasar ini, kondisi hiruk pikuk, keramaian karena keributan di antara anggota keluarga di rumah. Suami dengan istri, ada pertikaian untuk keributan. Seorang istri atau ibu pada anak-anaknya, seorang ayah, abi atau papa kepada anak-anaknya, anak dengan anak, jadi keributan atau bertikai. Tentunya ini ilustrasi rumah yang difungsikan layaknya pasar atau terminal. Tapi mari kita ciptakan rumah kita layaknya madrasah. Di dalamnya terdapat tarbiyah, proses pendidikan, proses edukasi, atau rumah layaknya masjid. Di dalamnya ada tercipta suasana
taujih ruqyah, tercipta suasana saling menasehati. Seorang ayah senantiasa menasehati putra-putrinya. Seorang suami senantiasa memberikan nasihat kepada istri. Istri yang senantiasa mengingatkan suaminya dan juga menasihati anak-anak. Situasi seperti ini, inilah yang dapat menciptakan sebuah keluarga menjadi sosok keluarga yang Islam. Karena itu, marilah kita terapkan 5 resep agar wujudnya keluarga Islam ini di tengah-tengah keluarga kita, yang insyaallah akan memberikan dampak positif, memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja kita, khususnya bagi orang yang mendapat amanah sebagai pemimpin sebuah lembaga atau institusi. Yakinkan jika sebuah keluarga Islam tercipta dalam keluarga, maka akan berpengaruh positif, dampak positif dalam menjalankan kinerja bagi seorang yang diberikan amanah, baik di pemerintahan maupun di lembaga lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.